Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Melati dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan materi inti atom. Apa sih atom itu? Atom itu terdiri dari elektron-elektron yang bermuatan negatif dan partikel-partikel yang bermuatan positif atau proton di inti atom. Pada tahun 1900-an, para peneliti percaya kalau bentuk atom itu inti atom di tengah atom yang terdiri dari proton dan dikelilingi oleh elektron. Pada suatu hari, Rutherford dan peneliti lainnya melakukan percobaan dengan menimbang atom helium dan hidrogen. Mereka tahu kalau satu atom hidrogen cuma punya satu proton, dan kalau satu atom helium itu punya dua proton. Oleh karena itu, mereka mencoba ngebandingin satu atom helium dengan dua atom hidrogen. Tapi ternyata satu atom helium lebih berat daripada dua atom hidrogen. Padahal jumlah protonnya sama-sama dua. Akhirnya mereka mencoba ulang percobaannya dengan ngebandingin dua atom helium dengan empat atom hidrogen. Dan hasilnya dua atom helium lebih berat daripada empat atom hidrogen. Dari hasil percobaan ini, Rutherford berpikir, kenapa bisa inti atom helium lebih berat daripada inti atom hidrogen? Akhirnya, pada tahun 1920, Rutherford mengusulkan kalau di inti atom itu ada unsur lain selain proton, yaitu neutron. Karena partikel ini yang bermuatan netral, biar nggak ngaruh sama atomnya. Neutron ini mempunyai besar massa yang hampir sama dengan massa proton. Tapi, buat ngebuktiin kalau adanya partikel netral itu susah banget, karena rata-rata alat mendeteksi di zaman dulu itu cuma peka sama benda yang bermuatan negatif dan positif. Pada tahun 1932, fisikawan asal Inggris James Chadwick berhasil membuktikan adanya partikel netral itu dengan menembakkan partikel-partikel alfa ke foil beryllium. Dan beryllium ini memancarkan sesuatu, tapi sesuatu ini nggak dibelokin sama medan listrik dan medan magnet. Jadi, dia lurus aja gitu. Jadi, Chadwick menyimpulkan kalau partikel yang dipancarin itu bersifat netral atau nggak punya muatan. Beda dengan proton yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Terus, partikel-partikel yang dipancarin ini menumpuk di lilin parafin yang banyak proton-protonnya, sehingga proton-proton ini keluar akibat tumbukan tadi. Akhirnya, proton-proton ini bisa dideteksi dengan detektor. Nah, dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi, Chadwick bisa membuktikan kalau massa partikel yang menumpuk di parafin ini punya massa hampir sama kayak massa proton. Hasil ini kayak yang sudah diprediksi oleh Rutherford 12 tahun yang lalu. Dari percobaan Chadwick, kita tahu kalau inti atom itu terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Nah, proton dan neutron ini adalah partikel-partikel yang menyusun inti atom atau nukleus, atau yang disebut nukleon. Nukleon ini berbentuk seperti bola. Jadi, penyusun atom itu ada tiga, yaitu proton, neutron, dan elektron. Suatu unsur atom dinyatakan dengan simbol nuklida atau kayak gini. X itu lambang unsur, Z itu nomor atom atau jumlah proton, dan A itu nomor massa. Massa sebuah atom itu jumlah proton ditambah neutron. Kenapa cuma proton dan neutron? Karena massa elektron itu kecil banget, jadi nggak ngaruh sama berat atomnya. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Misalnya, Fe. Unsur Fe ini mempunyai nomor massa 56 dan jumlah proton 26. Artinya, jumlah neutronnya sama dengan 56 dikurang 26 sama dengan 30. Satu unsur bisa memiliki beberapa nomor massa. Contohnya besi, ada yang nomornya 56 dan ada juga yang 57. Dua nuklida yang punya nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda disebut isotop. Kebalikannya, dua nuklida yang punya nomor massa yang sama tapi nomor atomnya berbeda disebut isobar. Contohnya,
karbon dan nitrogen. Mereka punya massa yang sama, yaitu 14. Tetapi nomor atom karbon itu 6 dan nomor atom nitrogen itu 7. Dan kalau dua nuklida yang memiliki jumlah neutron sama, itu disebut isoton. Misalnya karbon dan oksigen, mereka sama-sama punya 8 neutron. Atom-atom yang isobar atau isoton pasti berasal dari unsur yang berbeda karena jumlah protonnya berbeda. Jadi jenis-jenis nuklida itu ada 3, yaitu isotop yang protonnya sama, isoton yang neutronnya sama, dan isobar yang masanya sama. Nah, massa-massa di atom ini bisa ditentuin pakai satuan U, dengan 1U sama dengan 1,660559 dikali 10 pangkat min 27 kg. 1 proton atau 1 neutron sama dengan 1U, kalau 1 elektron sama dengan 0,000549U. Tapi biasanya ahli nuklir lebih suka menyatakan satuan massa atom dengan satuan energi ekuivalennya, MeV per C kuadrat. MeV ini satuan energi dan C ini kecepatan cahaya. Nah, 1U sama dengan 931,5 MeV per C kuadrat. Tapi massa suatu inti atom yang stabil selalu lebih kecil daripada gabungan massa proton dan neutron pembentuknya. Contohnya, atom helium netral mempunyai 2 proton, 2 neutron, dan 2 elektron. Kalau kita hitung massa atom totalnya dengan ngejumlahin proton, elektron, dan neutronnya, hasilnya sama dengan 4,03298U. Tapi ternyata kalau atom helium ini diukur dengan alat untuk mengukur massa atom, ternyata ada selisihnya. Nah, selisih antara massa atom total dengan massa hasil gabungan proton dan neutron disebut defek massa. Menurut hukum kesetaraan massa dan energi E sama dengan massa M dikali kecepatan cahaya atau C dikuadratkan. Einstein menyatakan massa yang hilang bisa menjadi energi. Nah, di sini energi diperlukan untuk memisahkan proton dan neutron pembentuknya. Diperlukan energi. Energi ini disebut energi ikat inti. Secara sistematis, energi ikat inti atau E sama dengan defek massa atau delta M dikali C kuadrat. C di ruang hampa itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, kalau 1U sama dengan 931,5 MeV per C kuadrat, maka persamaan energi ikat sama dengan defek massa dikali 931,5 MeV per U. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.